Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Nama saya Muhammad Sultani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Kalian bisa manggil saya Tony, Sultan, atau Muhammad. Kali ini saya akan ngebahas mata kuliah manajemen strategi. Nah, kita langsung ke pembahasan. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai dengan penetapan pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan organisasi dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, setelah kita tahu pengertian dari manajemen strategi, kita perlu memahami apa saja atribut kunci di dalamnya. Atribut kunci manajemen strategi itu ada 4. Yang pertama, mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Yang kedua, melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, menyadari trade-off antaranya efisiensi dan efektivitas. Proses manajemen strategi itu ada 5. Yang pertama, menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan ini akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas serta mudah berubah diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Yang kedua, memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Yang ketiga, perumusan strategi. Perumusan strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis, analisis SWOT, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang. Yang keempat, implementasi strategi. Penerapan strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, evaluasi strategi. Evaluasi strategi, penilaian strategi yang sangat diperlukan oleh suatu perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat dan tujuan manajemen strategi. Menurut Granley, manajemen strategi memberikan manfaat berikut. Pertama, memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi peluang. Kedua, memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. Ketiga,
merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Keempat, meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek. Kelima, memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan. Keenam, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi. Ketujuh, memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. Kedelapan, menciptakan kerangka untuk komunikasi internal antara staf. Kesembilan, membantu mengintegrasikan perilaku individu dalam usaha bersama. Kesepuluh, memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggung jawab individu. Ke-11, mendorong pemikiran ke masa depan. Ke-12, menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang. Ke-13, mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan. Ke-14, memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen suatu bisnis. Tujuan manajemen strategi yaitu yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika dapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada. Dan yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Oke, sekian dulu pembahasan singkat saya mengenai manajemen strategi kali ini. Jangan lupa like and comment saran tentang pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila pembahasan ini kurang jelas atau kurang baik, atau perkataan saya kurang begitu dipahami. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.